Di suatu pagi hari, Tung Tung Sahur sedang berjalan santai di tengah hutan. Ia sangat senang karena baru saja lulus sekolah dengan mendapatkan ranking ke-1. Kemudian Tung Tung Sahur melihat balerina Capuchina sedang mengambil sebuah bunga mawar putih yang cantik. Tak lama kemudian, seorang penjahat boneka Ambalabu menangkap balerina Capuchina tanpa alasan yang jelas. Tung Tung Sahur pun marah kepada boneka Ambalabu dan minta untuk melepaskan balerina Capuchina. Balerina Capuchina terlihat diikat dan ditutup mulutnya. Tung Tung Sahur pun berusaha mengejar mereka, namun tidak bisa karena boneka Ambalabu menunggangi seekor kuda yang cepat. Tung Tung Sahur pun melambat karena kelelahan dan masih kesal kepada boneka Ambalabu. Boneka Ambalabu membawa balerina Capuchina menuju ke sebuah istana raja dan Raja boneka Ambalabu yang dingin tetapi kejam menyuruh pasukannya untuk menangkap balerina Capuchina. Kini Tung Tung Sahur pun pulang ke rumahnya dengan wajah yang kelelahan dan waktu sudah menjelang malam. Di tengah hutan, Tung Tung Sahur dikagetkan oleh seorang anomali berjubah hitam dengan kepala tertutup. Tung Tung Sahur pun mendekatinya dan anomali itu membuka tudungnya. Ternyata dia adalah seorang master Patapim. Patapim bertanya kepada Tung Tung karena ia heran kenapa seorang anak muda masih berkeliaran di malam hari, dan Tung Tung pun menceritakan kejadiannya. Esok paginya, Tung Tung Sahur dibawa oleh Master Patapim ke sebuah tempat latihan pedang, dan Tung Tung Sahur pun melihat banyak siswa yang sedang berlatih di sana. Master Patapim pun dengan senang hati ingin mengajarkan Tung Tung Sahur. Ia diperkenalkan kepada siswa-siswanya di situ. Ia pun mulai berlatih dengan teman-teman barunya yang bernama Udindun Madindun, Cappuccino Assassino, dan Trulimero Trulicina. Tung Tung Sahur menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya dan meminta bantuan kepada mereka agar bisa menyelamatkan balerina Capuchina. Besoknya mereka pun mulai masuk ke tengah hutan untuk mencari jejak dan jalan menuju kerajaan King Ambalabu. Di tengah hutan, mereka menemukan seekor kuda yang sedang diikat di sebuah pohon. Kuda itu terlihat lemas kelaparan dan kelelahan. Mereka pun langsung mendekati kuda tersebut untuk memberikannya sebuah makanan. Tiba-tiba 4 pasukan Ambalabu datang mengelilingi dan menghadang mereka. Dengan ekspresi senyum kekejaman, pasukan Tung Tung langsung mempersiapkan posisi dan pertarungan pun segera dimulai. Pertarungannya sangat sengit. Masing-masing anomali melawan satu anomali lain dengan gerakan yang cepat. Beberapa waktu kemudian, akhirnya pasukan boneka Ambalabu kalah. Tung Tung dan teman-temannya sangat senang bisa mengalahkan pasukan yang jahat tersebut. Tak lama setelah itu, mereka berempat mendapatkan kekuatan baru dari tubuh mereka masing-masing. Mereka pun naik level menjadi level 10. Ketika mereka sedang merayakan kemenangannya, tiba-tiba badan anomali Trulimero Trulicina tersetrum dan tubuhnya tergeletak di bawah. Ternyata itu berasal dari alat setrum otomatis yang ditempel oleh salah satu pasukan Ambalabu ketika sedang bertarung. Tung Tung dan teman-temannya melanjutkan perjalanannya menuju kerajaan King Ambalabu. Mereka terlihat berjalan tanpa henti di hutan yang rimbun. Beberapa lama kemudian, mereka berhenti sejenak di hutan rawa. Mereka beristirahat dan makan buah-buahan di situ. Tiba-tiba terlihat gelembung air yang meletup-letup di sebuah kubangan air. Mereka pun mendekati kubangan itu karena penasaran, dan gelembung-gelembung tersebut semakin banyak. Tak disangka, muncullah seekor anomali King Glorbo Frutodrilo. Mereka semua kaget. Tung Tung dan teman-temannya langsung pasang posisi siap tempur. Tak pikir panjang, King Glorbo langsung menyerang mereka dengan tongkat saktinya. Tung Tung menahan serangan dari tongkat sakti tersebut dengan pedangnya, sementara Udindun dan Cappuccino Assassino berlari ke arah yang lain untuk melawan langsung King Glorbo. Udindun Madindun mendekat ke pinggirnya dan langsung mengeluarkan jurus pukulan Lightning Strike. Cappuccino Assassino melompat ke atas kepala King Glorbo dan mengeluarkan jurus Blade of Storm. King Glorbo pun langsung kalah dan tergeletak di atas tanah. Setelah itu, badan King Glorbo mengeluarkan kristal bercahaya hijau yang menyala dan Tung Tung langsung mengambilnya. Mereka pun naik level menjadi level 20 dengan kekuatan baru. Tiba-tiba ada sebuah bom dari langit yang menghantam ke dekat mereka dan mereka pun langsung pingsan. Ternyata, nuklir itu berasal dari Bombardiro Krokodilo, pasukan King boneka Ambalabu. Keesokan harinya mereka digendong oleh 3 anomali Chimpanzini Bananini keluar dari hutan menuju sebuah rumah kecil di gurun pasir. Sesampainya di rumah itu, pemiliknya, Orangutini Ananasini, segera membantu hingga mereka sadar kembali. Mereka pun berterima kasih atas pertolongan itu. Chimpanzini mengajak mereka keluar dan menceritakan tentang siapa itu Bombardiro Krokodilo.
Tiba-tiba, bombardiro krokodilo kembali dan menjatuhkan nuklir ke rumah orangutini. Mereka panik mencoba menyelamatkan orangutini, namun tubuhnya sudah setengah terbakar. Di saat terakhir, orangutini memerintahkan Cappuccino Assassino untuk menembakkan busur sakti dari brankas baja. Cappuccino langsung mengarahkan busur itu ke bombardiro krokodilo. Bombardiro krokodilo meledak di langit. Mereka pun berduka cita atas gugurnya orangutini. Sebagai tanda terima kasih, Chimpanzini Bananini memberi mereka hadiah seekor Frigo Camelo. Mereka pun melanjutkan perjalanannya. Tungtung dan teman-temannya melanjutkan perjalanan hingga larut malam. Mereka menemukan sebuah goa besar bercahaya merah. Mereka lalu turun dari Frigo Camelo dan mengikatnya di pohon. Dengan hati-hati mereka masuk ke dalam goa yang dindingnya dipenuhi lukisan kuno naga berkepala dua. Di dalam, mereka menemukan ruangan luas dengan kristal merah besar di tengahnya. Saat mendekat, muncul dua anomali jahat, Garama-Raman dan Madudungdung tak tuntung perkuntung. Mereka langsung syok. Anomali jahat itu langsung menyerang mengeluarkan sihir dari tangan mereka. Tungtung menahan serangan itu dengan pedangnya, dan pertarungan pun dimulai. Di tengah pertarungan itu, tiba-tiba Master Berber Patapim muncul dan mengeluarkan jurus yang sangat mematikan. Lightning Beast! Kedua anomali terpental dan kalah. Tungtung dan teman-temannya berterima kasih kepada Master Berber Patapim. Tak lama kemudian tanah bergetar hebat. Kristal besar itu semakin retak hingga muncullah anomali raksasa Dragono Palatuno. Dragono langsung menyemburkan api dari mulutnya dan menyerang mereka. Master Berber menahan serangan itu dan menyuruh mereka kabur. Pergilah, biar aku hadapi makhluk ini. Dengan takut, Tungtung dan teman-temannya pun meninggalkan pertempuran dan berlari ke depan. Keesokan harinya mereka keluar dari goa dalam kondisi lelah. Di perjalanan, Master Patapim muncul dalam keadaan sekarat, lalu menyerahkan 3 permen sakti untuk memperkuat mereka. Mereka melanjutkan perjalanan dan tiba di sebuah kastil besar tanpa penjaga, lalu masuk. Di dalam kastil tersebut, seekor anak King Beri-Beri, Bikus Bombikus, terlihat bermain bersama anak-anak anomali lain. Tiba-tiba suara sirin berbunyi menandakan ada bahaya. Dragono muncul masuk ke dalam kastil dan menculik anak King Bikus Bombikus. Pasukan Tungtung pun bergerak. Assassino naik ke menara lalu memanah mata Dragono. Udindun menangkap anak itu, lalu menyerangnya dari bawah dengan melemparkan batu besar ke arah naga itu. Tungtung berlari dan melompat menancapkan pedangnya ke kepala naga itu. Naga itu pun kalah. Namun beberapa saat kemudian, matanya terbuka, badannya bercahaya dan bangkit kembali. Dragono langsung menyerang mereka dengan apinya, mereka pun terpental dan lemas. Mereka langsung memakan permen sakti dan mereka pun mendapatkan kekuatan. Tungtung, Assassino, Udindun bersatu dan menggabungkan kekuatan mereka. Dragono Palatuno akhirnya kalah dan mati. Tungtung dan lainnya naik level ke level 30. King Beri-Beri Bikus Bombikus beserta para prajuritnya bersorak ria berterima kasih kepada mereka. Kini Tungtung dan teman-temannya melanjutkan perjalanannya pada malam itu, hingga sampailah di hutan Grimwood. Mereka disambut hangat oleh Trick Track Barabum. Ketika mereka sedang mengobrol sambil berjalan, tiba-tiba muncul monster jahat bermata satu. Monster itu langsung mengeluarkan laser dari matanya dan menembak Cappuccino Assassino hingga helmnya rusak. Pertarungan pun dimulai. Assassino menembak matanya dengan busur panah sakti. Monster itu kesakitan dan kehilangan arah. Udindun memukul kakinya hingga monsternya terjatuh. Disusul oleh Tungtung Sahur yang melompat dan menusukkan pedangnya ke monster itu. Dan monster itu kalah. Tak lama kemudian tiba-tiba ratusan monster jahat itu muncul. Trick Track Barabum memanggil pasukannya untuk membantu pasukan Tungtung. Pertarungan pun makin sengit. Monster-monster itu menembakkan lasernya kepada pasukan Trick Track Barabum dan BOOM! Pasukan Trick Track kalah. Tungtung pun marah. Dia berubah menjadi God Mode dengan mata merah menyala. Ia melompat ke langit dengan mengangkat pedangnya dan mengeluarkan jurus mematikan Dragon Slash! Seketika pasukan monster bermata satu itu kalah. Trick Track Barabum berterima kasih kepada mereka. Namun ada anomali lain yang sedang memperhatikan mereka. Di tengah tumpukan monster, ia menemukan kristal ungu bercahaya dan mengambilnya.
Saat mereka melanjutkan perjalanannya, dua sosok hitam muncul. Ternyata mereka adalah Anomali Tripi dan Sfinino Bombondino. Tanpa basa-basi, mereka menyerang. Pasukan Tungtung langsung menghindar. Asasino melompat dan menebaskan kedua pedangnya. "Pleb! Mereka punya invisible shield, mereka kuat!" Tungtung berteriak, "Semuanya ayo naik level!" Seketika, Tungtung, Asasino, dan Udindun naik ke level 50. Asasino melempar bom asap. Musuh kehilangan penglihatan. Udindun menghantam mereka hingga terpental, lalu Tungtung melompat dan mengeluarkan jurus baru, Purple Aura Slash! Dua anomali itu pun tumbang. Namun tiba-tiba pasukan anomali Bombombini Gusini datang, menjatuhkan anomali P dan membakar seluruh hutan Grimwood. Keesokan harinya, mereka berjalan di tanah kering di bawah langit yang mendung. Di depan mereka terpampang papan, "Selamat datang ke Gunung Api." Di sana, para anomali yang bekerja memperingatkan agar mereka mundur, tapi Tungtung tetap maju. Dari kejauhan, terlihat gunung berapi. Saat mendekat, mereka dihadang oleh 3 pasukan boneka Ambalabu. Tungtung murka, karena merekalah yang menculik Capuchina dahulu. Pertarungan pun terjadi singkat dan mereka menang. Tak lama setelah itu, ratusan pasukan datang menyerbu. Pertempuran makin sengit. Asasino melompat dan menembakkan skill panahan baru, Super Arrows! Musuh langsung terbakar. Udindun melempar bola tanah, Plug! Musuh terpental. Tungtung melompat ke tengah dan menancapkan pedang ke tanah, Boom! Pasukan boneka Ambalabu akhirnya tumbang. Kemudian mereka naik ke puncak gunung berapi tersebut dan tampak sosok anomali yang dingin tetapi kejam. Ialah King Boneka Ambalabu dengan balerina Capuchina yang dikurung di sisinya. King Ambalabu langsung menyerang, menjebak Asasino dan Udindun dengan akar. Tungtung semakin marah, ia menyerang dan membuat King Ambalabu sedikit terluka, tetapi King langsung menyerang balik oleh sihirnya hingga Tungtung terpental. Tungtung sedih melihat teman-temannya ditangkap. Tungtung pun bangkit dan berkata, "Aku tidak akan menyerah." Seketika sebuah bayangan besar muncul dari tubuh Tungtung. Lalu ia melompat ke langit dan mengarahkan bayangan itu kepada King Ambalabu. Sahur Shadow! King Ambalabu pun akhirnya kalah dan hancur. Tak lama setelah itu langit menjadi cerah, gunung berubah menjadi hijau. Perangkap terlepas dan balerina Capuchina diselamatkan. Dari tubuh King Ambalabu keluar kristal emas dan Tungtung langsung mengambilnya. Dalam kegelapan, tampak sosok besar mengerikan sedang duduk dengan santai. Siapakah dia? Pilih anomali jagoan kalian. Tungtung sahur dengan Sahur Shadow, like dan subscribe. Cappuccino Asasino dengan Super Arrows, komen dan share.